warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas proyek karakter building yang bertemakan bencana alam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anissa Hasna Gifari dengan NIM 112000280. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa yang mengancam manusia yang dapat menimbulkan korban jiwa. Bencana alam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada bencana yang disebabkan oleh faktor alam, dan yang kedua ada bencana yang disebabkan oleh manusia. Jenis bencana alam. Yang pertama yang disebabkan oleh faktor alam antara lain ada gempa bumi, juga ada tanah longsor. Dan yang kedua yang disebabkan oleh manusia ada banjir, juga ada kebakaran hutan. Faktor yang disebabkan oleh manusia. Setiap tahunnya, Jakarta selalu saja terkena banjir yang disebabkan oleh hujan yang terus-menerus mengguyur wilayah tersebut dan menyebabkan tingginya intensitas air, sehingga sungai tidak bisa menampung banyaknya air, sehingga terjadi luapan dan saat itulah terjadinya banjir. Cara menanggulanginya. Yang pertama, menjaga lingkungan sekitar. Yang kedua, hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Yang ketiga, melaksanakan program tebang tinggi dan reboisasi. Yang keempat, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, rajin membersihkan saluran air. Faktor yang disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan dan Sumatera, karena di daerah sana masih banyak sekali hutan yang sering disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membakar hutan agar dapat membuka lahan baru. Dampak dari kebakaran hutan. Rusaknya ekosistem yang terdapat di hutan. Dampak kebakaran hutan menyebabkan musnahnya tumbuhan dan hewan yang tumbuh dan hidup di hutan. Selain itu juga asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, iritasi pada mata. Kabut asap juga dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak. Perkenalkan, nama saya Fadla Zahra Tahira dengan NIM 1120422. Di sini saya akan menjelaskan faktor bencana alam yang disebabkan oleh alam. Antara lain gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang terjadi karena getaran atau gesekan di permukaan bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Gempa juga umumnya terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi karena bergeraknya lempeng atau kerak bumi. Lapisan kulit bumi tersebut mengalami pergeseran akibat tekanan yang terjadi di dalam bumi. Dan karena gesekan antar lempeng inilah yang menyebabkan sering terjadinya gempa. Gempa tektonik juga bisa memicu terjadinya tsunami. Karena semakin kekuatan gempa, semakin besar juga kemungkinan tsunami terjadi. Selain kekuatan juga seberapa dekat jarak pusat gempa dengan dasar laut. Gempa vulkanik. Gempa vulkanik atau gempa gunung berapi merupakan peristiwa gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa vulkanik dapat terjadi sebelum atau pada saat letusan gunung berapi. Getarannya juga kadang-kadang dapat dirasakan oleh manusia atau hewan yang berada di sekitar gunung Merapi. Dampak gempa bumi. Gempa bumi juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar, seperti rusaknya rumah warga. Selain mengakibatkan kerusakan lingkungan, gempa bumi juga dapat menimbulkan korban jiwa, misalnya terjebak di dalam rumah karena tidak sempat menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Selain itu juga faktor bencana alam yang disebabkan oleh alam antara lain adalah longsor. Tanah longsor termasuk bencana alam yang membahayakan karena datangnya dengan tiba-tiba yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah, struktur permukaan tanahnya tidak rata atau miringnya, jadi berpotensi terjadinya tanah longsor. Selain permukaan atau struktur tanah yang tidak rata atau miring, penambangan ilegal pun bisa menyebabkan terjadinya tanah longsor karena terkikisnya tanah bekas penambangan ilegal sehingga permukaan tanah menjadi tidak rata. Cara menanggulangi longsor. Cara menanggulangi longsor bisa dengan cara membuat terasering, tidak membuat rumah di sekitar lereng yang curam, tidak menebang pohon di sekitar lereng, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Peran pemerintah dalam menanggulangi bencana bisa dengan cara rehabilitasi. Kegiatan ini meliputi
memperbaiki lingkungan wilayah bencana, memperbaiki sarana dan prasarana umum, memberikan bantuan dalam memperbaiki rumah, perbaikan kondisi sosial dan psikologis, pelayanan kesehatan secara maksimal, rekonsiliasi dan resolusi konflik, memperbaiki sosial ekonomi budaya, memperbaiki keamanan dan ketertiban, mengembalikan jalannya pemerintahan, dan memperbaiki menjalankan pelayanan publik. Atau bisa juga rekonstruksi. Kegiatan itu meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial masyarakat, kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana. Menjalankan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.